Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kebajikan untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang matkul karakter building yang bertemakan pencegahan korupsi. Dan di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya dan sekaligus saya. Perkenalkan, nama saya Rustam Prayogi dan teman saya ada Sandra Dewi, Siva Melani Azahra, dan Siva Aulia Rahma. Korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus, yang artinya busuk, pemalsuan, rusak, memutarbalik, menyogok, mencuri, ataupun maling. Dalam UU nomor 20 tahun 2001 terdapat 8 kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama ada kelompok delik yang merugikan keuangan negara, yang kedua ada kelompok delik penyuapan aktif dan pasif, yang ketiga kelompok delik pemerasan dalam jabatan, yang keempat ada kelompok delik pemalsuan, yang kelima ada kelompok delik berkaitan dengan pemborongan, leverансir, dan rekanan. Yang keenam ada kelompok delik gratifikasi, dan yang terakhir ada kelompok delik yang rintangi dan menghalang-halangi penanganan perkara korupsi. Satu, teori Klitgard. Teori Robert Klitgard mengatakan monopoli kekuatan pimpinan ditambah menggunakan besarnya kekuasaan yang dimiliki, maka hal tersebut merupakan pendorong utama korupsi. Dua, teori Ramirez-Torres. Teori ini menyatakan korupsi merupakan kejahatan kalkulasi atau perhitungan dan bukan sekedar harapan. Tiga, teori Jack Bologna-Ghosn. Teori ini mengatakan bahwa penyebab korupsi ada 4, yaitu greedy, keserakahan, opportunity, kesempatan, need, kebutuhan, dan exposure, pengungkapan. 4, teori Virum menyatakan terdapat interaksi kinerja, kemampuan, dan motivasi seseorang yang dimiliki. 5. Teori kebutuhan Maslow. Maslow mendeskripsikan hierarki kebutuhan manusia dibentuk sebagai piramida. Penyebab korupsi. Aspek individu seperti keserakahan, kurangnya kekuatan moral, pendapatan yang tidak mencukupi, gaya hidup yang konsumtif, dan ajaran agama yang kurang diterapkan. 2. Aspek masyarakat, yaitu perilaku sosial yang makin konsumtif sehingga berubah menjadi budaya korupsi. 3. Aspek organisasi. Korupsi terjadi karena kurangnya keteladanan dari pimpinan, budaya organisasi yang adil, dan lemahnya kontrol dan sistem manajemen. 4. Korupsi yang disebabkan oleh sistem yang buruk. Macam-macam korupsi. 1. Korupsi ekstorsif. 2. Korupsi manipulatif. 3. Korupsi nepotistik. 4. Korupsi subversif. Upaya pemberantasan korupsi. 1. Memberi himbauan penyuluhan korupsi kepada masyarakat. 2. Pengusahaan kesejahteraan masyarakat. 3. Rutin melakukan pencatatan aset. 4. Pembentukan lembaga anti korupsi. 5. Pencegahan korupsi di sektor publik. 6. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. 7. Monitoring dan evaluasi. Upaya penindakan korupsi. Dalam upaya penindakan korupsi, pemerintah dibantu oleh Lembaga Pemberantasan Korupsi, yaitu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Penindakan dilakukan pemerintah bertujuan supaya memberikan dampak jera pada koruptor dan secara tidak langsung dapat memberikan shock terapi pada orang-orang yang berniat buat melakukan tindak pidana korupsi pada pemerintahan maupun di kehidupan sehari-hari. Strategi pemberantasan korupsi, yang pertama strategi preventif, kedua public education, yang ketiga strategi punishment. Dampak korupsi, yang pertama dampak ekonomi, kedua dampak sosial, yang ketiga runtuhnya otoritas pemerintahan, yang keempat menurunnya daya saing bangsa.
Sekian presentasi yang dapat kami paparkan dari kelompok 11. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.